warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurandini Yulianti Syaputri, NIM 240409500015 dari kelas 24B. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mulai dari masa kanak-kanak awal hingga masa kanak-kanak akhir. Jadi kata mama saya, selama 9 bulan dalam kandungan, mama saya biasa mengidap makanan dan minuman pada umumnya ibu hamil. Tepat 9 bulan saya dalam kandungan, saya dilahirkan pada 5 Juli 2006, tepat pada hari Rabu. Kata mama saya, pada usia 0 hingga 5 bulan mama saya memberikan ASI full. Di saat usia 3-4 bulan saya dapat merespon keluarga saya ketika mereka mengajak bermain dengan cara ketawa dan memberikan senyum kepada mereka. Pada usia 6-11 bulan mama saya memberikan dan memperkenalkan makanan yang biasa disebut empasi. Pada usia 7-8 bulan saya sudah bisa belajar duduk. Saat saya berusia 9 bulan saya mulai belajar merangkak dan berdiri sendiri, dan saya dibiarkan makan sendiri. Terus kata mama saya, pada usia 10 bulan sampai 1 tahun saya sudah mulai bisa menyebutkan kata yang berulang seperti mama. Pada umur 2 tahun saya mulai berbicara walaupun kurang jelas, dan saya mulai berinteraksi bersama teman, keluarga, dan teman sebaya saya. Di umur 3-4 tahun saya sudah mulai dibiarkan berinteraksi di lingkungan, bermain dengan teman sekitar. Kata mama saya sudah bisa menyebutkan kosakata. Di saat saya berusia 5 tahun, mama saya memasukkan saya di TK atau biasa disebut taman kanak-kanak. Dengan tujuan mama saya memasukkan saya ke TK agar saya dapat belajar dan membaca tulisan, dan agar saya bisa mengenal lingkungan sekitar sekolah, teman-teman sekolah. Terus kata mama saya, awal saya masuk di TK saya masih malu-malu dan pendiam. Selama pembelajaran dimulai, saya mau terus ditemani oleh mama saya. Selama di TK saya diajarkan menulis, membaca, mengenal huruf, bermain pada umumnya anak TK. Selama saya setahun di TK saya dinyatakan lulus pada usia 6 tahun, dan saya dimasukkan ke SD atau sekolah dasar agar saya bisa menjadi lebih baik, lebih giat belajar, berhitung, berpikir, dan bersikap yang lebih baik. Selama saya di SD saya mendapatkan teman bermain dan guru-guru yang cantik dan juga ganteng. Mereka sangat sabar menghadapi saya sewaktu SD. Kata mama saya, pada umur 8-10 tahun saya sudah mulai pergi sekolah dengan teman sekolah saya dan pulang sendiri atau biasa dengan teman yang searah. Dan saya sudah mulai bisa membaca, memahami apa yang dikatakan guru ketika saya masih SD. Pada umur 11 tahun saya dinyatakan lulus dari SD. Who are you? Tombok kita. Ya, kami kan. Jam beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lah handang tuh. Udah. Tak. Aku kan gak ada tombok apa, tak. Mau coba gitu. Mantek, tak bilang dapat duit aku. Bilang. Aku tak bilang ini mamaku kau. Bilang. Tak bilang ini nama mama. Macam tak betul je budak ni. Nungguin ya. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurandini Yulianti Syaputri dengan NIM 240409500015 dari kelas 24B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelembagaan pendidikan anak ini dengan dosen pengampu Pak Akil Musi SPD MPD Fakultas Ilmu Pendidikan.
Jadi pengertian tentang kelembagaan pendidikan anak usia dini adalah lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan rangsangan pendidikan untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Definisi lain tentang kelembagaan pendidikan anak usia dini yaitu yang merubah struktur, organisasi, tata kelola, dan sistem yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan pengasuhan kepada anak-anak usia dini yang berusia 0 hingga 6 tahun. Kelembagaan pendidikan anak usia dini ini juga mencakup berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak sejak usia dini melalui pendekatan holistik dan menyeluruh. Adapun tujuan dari kelembagaan pendidikan anak usia dini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan perkembangan anak sejak dini agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Adapun beberapa tujuan dari kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengembangan potensi anak. Anak dapat mengembangkan aspek kognitif, motorik, sosial, emosional, bahasa, dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya dan membangun fondasi dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, persiapan pendidikan lanjutan. Anak dapat memfasilitaskan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang lebih formal di jenjang pendidikan berikutnya seperti sekolah dasar. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai karakter, di mana membentuk karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang keempat, peningkatan keseimbangan aspek holistik, di mana memberikan pendekatan pendidikan yang holistik interaktif meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Jadi, adapun ciri-ciri dari kelembagaan pendidikan anak usia dini yaitu mencakup beberapa aspek yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya dengan tujuan utamanya mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Ada beberapa ciri-ciri dari kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, fokus pada perkembangan anak, di mana kelembagaan pendidikan anak usia dini dirancang khusus untuk memfasilitaskan perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, dan motorik anak usia dini. Program pembelajarannya lebih terfokus pada bermain sambil belajar yang sesuai dengan karakteristik usia anak. Yang kedua, lingkungan yang ramah anak, di mana lingkungan di dalam lembaga pendidikan anak usia dini biasanya disusun secara aman, nyaman, dan menarik dengan ruang bermain yang memadai dan alat permainan edukatif. Suasana yang hangat, penuh kasih, dan menyenangkan menjadi prioritas. Yang ketiga, tenaga pendidikan yang terlatih. Guru atau pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi khusus dan pemahaman mengenai psikologi perkembangan anak usia dini serta metode pembelajaran yang sesuai untuk tahap perkembangan anak. Yang keempat, pendekatan holistik. Lembaga pendidikan anak usia dini menerapkan pendekatan yang holistik yaitu mencakup semua aspek perkembangan anak. Kurikulum tidak hanya terfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sosial, emosional, fisik, serta kemampuan bahasa dan komunikasi. Yang kelima, pembelajaran melalui bermain. Bermain adalah metode utama pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Melalui permainan, anak belajar berbagai konsep dasar seperti bahasa, logika, hingga keterampilan sosial. Keenam, kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Orang tua dan keluarga perlu terlibat aktif dalam pendidikan anak agar program lebih efektif. Prinsip-prinsip kelembagaan pendidikan anak usia dini terfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Adapun beberapa prinsip-prinsip kelembagaan pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, keterpaduan. Program pendidikan anak usia dini harus mengintegrasikan aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Pengembangan setiap aspek ini perlu berjalan seiring agar pertumbuhan anak optimal. Yang kedua, berpusat pada anak. Pendidikan anak usia dini perlu menerapkan pendekatan yang pusat pada kebutuhan, minat, dan karakteristik unik setiap anak. Aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak.
Yang ketiga, lingkungan yang aman dan nyaman, di mana lingkungan fisik dan psikologis yang aman, sehat, dan nyaman adalah syarat penting untuk mendukung proses belajar anak. Yang keempat, pembelajaran melalui bermain. Bermain adalah metode utama pembelajaran di pendidikan masa ini. Melalui permainan, anak belajar berbagai konsep dasar seperti bahasa, logika, hingga keterampilan sosial. Kelima, profesionalisme guru. Guru pendidikan anak saat ini harus memiliki kompetensi dan pemahaman khusus mengenai pendidikan anak saat ini. Profesionalisme ini penting untuk membangun metode yang sesuai dengan pembelajaran anak. Yang keenam, penyediaan layanan yang berkelanjutan. Kelembagaan pendidikan anak saat ini harus dapat menyediakan layanan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan perkembangan anak dari waktu ke waktu, memastikan kesinambungan dalam pembelajaran. Okay. Damn, what is that, bro? It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Wibu! Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji, belum bali-bali, mangga lepok, mangga lepok, kata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, yang mana batis kutung, dikitip bidawang. Tapi pulang. Ya, yang mana batis kuntum, dikitip bidawang. Kaki lala. Lagi ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji, diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, yang mana batis kutung, dikitip bidawang. Ya, hilang deh kaki ibu. Hei, asu. Ngeteh. Ngeteh asu. Anjingnya. Ngeteh. Segar. Bau memek. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Tolong. Tolong. Itu.
Ya, voy solamente para decir.